Ketika dapat suami yang tidak sholat, na'udzubillah, engkau sudah salah pilih suami. Suami narkoba, halal haram, nggak ada urusan buat dia. Karena akan datang satu masa di mana orang tidak peduli lagi apakah dari hasil yang halal atau dari hasil yang haram yang dia dapatkan. Nggak peduli. Istri harus menunjukkan peran dia. Kadang-kala ada wanita-wanita yang ibu rumah tangga yang dia berpikir, kalau ana berpisah Ustadz dengan suami yang seperti itu, ana ini mau makan apa nantinya? Bagaimana hidup ana selanjutnya? Subhanallah. Ini kesalahan yang terjadi dengan banyak manusia. Sejak menikah dia bergantung sama suami. Sejak bekerja dia bergantung kepada perusahaan, kepada tempat kerja dia. Sehingga ketika di PHK stres. Ketika diberhentikan bingung. Perempuan seperti itu, ketika dia mendapati suami yang zalim, yang jauh dari nilai-nilai agama, yang kalau dalam kasat mata kayaknya gimana mau ke surga, jalannya dia ke neraka. Lalu engkau nggak mau berpisah sama dia karena takut urusan rezeki, berarti engkau punya masalah dengan keimanan karena selama ini engkau bergantung sama suami, bukan bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Sebelum engkau menikah, engkau bisa makan nggak? Engkau bisa hidup nggak? Hidup engkau. Karena memang bukan suami yang ngasih rezeki kepadamu. Ia kan dari orang tua, siap. Ketika engkau berada di perut ibumu, engkau hidup enggak? Selama 9 bulan. Terus ada asupan makanan ya, yang menyebabkan tubuhmu berkembang. Sampai engkau jadi manusia dan keluar ke muka bumi ini. Siapa yang kasih rezeki kepadamu? Apa ibumu yang memasukkan makanan? Apa ayahmu yang memasukkan? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha memberikan rizki. Dan dia yang maha kuat. Jadi ketika visi dan misi ini setelah usaha. Ini bicara peran wanita. Dia duduk sama suaminya. Mas kayaknya nggak bisa kalau terus-terusan mas kayak gitu. Aku mungkin milih berpisah mas. Mas sampai sekarang belum sholat. Minum. Kadangkala berzina, na'udzubillah. Kadangkala masuk rumah dalam kondisi mabuk. Terus engkau mau bertahan. Oh demi anak-anak, engkau kan mau bawa mereka. Sekarang ini suami nggak didik anak-anak sama sekali. Bahkan pendidikan yang didapat dari suami, pendidikan buruk buat anak-anak. Ketika engkau berpisah dengan suamimu. Setelah usaha. Maka mungkin itu akan mendidik mereka dengan lebih baik. Berapa banyak wanita-wanita yang single parent yang berhasil menciptakan anak-anak yang sukses. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nggak punya bapak, mati bapaknya ketika dia masih kecil atau ketika beliau masih kandungan. Tapi beliau menjadi Imam Syafi'i. Imam Bukhari yang hadis-hadis yang kita baca. Nggak ada bapaknya. Terus gimana hidupnya? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kita usaha. Karena sejatinya ketika kita berusaha, rizki kita itu bukan hanya di tempat usaha itu. Antum dapat kiriman makanan dari tetangga, antum pikir bukan rizki. Rizki. Maka seorang istri harus mendudukkan. Memang dia bukan pemimpin di dalam rumah. Suami yang memimpin. Tapi ketika dia mendapati pimpinan yang nggak baik, yang tidak sesuai jalannya dengan agama, maka dia punya hak untuk keluar dari perusahaan tersebut. Mohon maaf, aku bawa semua anak-anak. Aku mau didik dia dengan baik. Dan kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak, kewajiban laki-laki tetap. Dan ini, Anda ingin memberikan sebuah pencerahan. Kenapa banyak janda-janda yang kemudian harus capek bekerja ngasih makan anak-anaknya? Karena suaminya nggak tanggung jawab. Yang pertama kesalahan wanita pilih suami kayak gitu. Pilih suami yang bertakwa. Kalaupun harus berpisah, dia tetap akan bertanggung jawab. Karena dia takut sama Allah. Mungkin ada ketidakcocokan sama istri. Nggak bisa dilanjutkan. Tapi dia tetap bertanggung jawab akan anak-anaknya. 100%.
kewajiban memberikan nafkah kepada anak 100% kewajiban laki-laki.